Kami akan mempresentasikan mengenai bab pengungkapan dan transparansi, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Latar belakang, prinsip transparansi mengharuskan informasi tersedia dan dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Prinsip pengungkapan dan transparansi itu menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Contoh informasi material antara lain kondisi keuangan, struktur kepemilikan, transaksi pihak berelasi, dan tata kelola perusahaan. Prinsip ini terutama berguna bagi pihak pengguna informasi eksternal karena pihak eksternal itu memiliki keterbatasan akses sebagaimana yang dimiliki pihak internal. Kemudian fungsi aturan pengungkapan dan transparansi itu yang pertama mengurangi ketidakseimbangan informasi, kedua untuk pengawasan perusahaan dan bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak-hak pemegang sahamnya berdasarkan informasi yang memadai. 3. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dan juga untuk melindungi investor di pasar modal. Informasi yang kurang memadai dan kurang jelas itu bisa mengurangi kemampuan pasar untuk berfungsi dengan baik, meningkatkan biaya modal, dan mengakibatkan alokasi sumber daya yang kurang tepat. Kemudian dua jenis pengungkapan, yang pertama itu pengungkapan wajib dan dua itu pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib itu ditetapkan oleh regulator, antara lain itu peraturan Bapepam. LK mengharuskan perusahaan publik itu menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan dan menyampaikan laporan tahunan. Kedua, Bursa Efek Indonesia itu juga mengatur perusahaan tercatat untuk menyampaikan laporan keuangan interim. Peraturan nomor 1E. Pertimbangan manfaat itu dibandingkan biaya perlu diperhatikan seperti dampak dari pengungkapan terhadap posisi kompetitif perusahaan. Informasi material adalah informasi yang tidak diungkapkan atau disajikan secara tidak wajar akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomis oleh pengguna informasi. Kebijakan pengungkapan. Menurut OECD 2004, pengungkapan itu harus termasuk namun tidak terbatas pada informasi material terkait kinerja keuangan dan operasi perusahaan, 2 tujuan perusahaan, 3 kepemilikan dan hak suara utama, 4 kebijakan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan direksi dan informasi mengenai anggota Dewan termasuk kualifikasinya, proses seleksi jabatan direktur dan komisaris perusahaan yang lain, dan apakah mereka independen. 5. Transaksi pihak berelasi, 6 faktor-faktor resiko yang diketahui, 7. Isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain, 8. Struktur dan kebijakan tata kelola terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasinya. Berdasarkan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pasar Modal, perusahaan itu harus membuat dan menyerahkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan standar pelaporan yang berkualitas tinggi ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan investor untuk pengawasan atas suatu perusahaan. Prinsip pengungkapan dan transparansi itu mendukung adanya pengembangan standar internasional yang berkualitas tinggi dan bisa berperan meningkatkan transparansi dan daya saing pada laporan keuangan. Pada tahun 2008, Indonesia itu melakukan konvergensi terhadap IFRS dengan target pencapaian tahun 2012. Saat ini mayoritas PSAK itu sudah merupakan hasil konvergensi dengan IFRS walaupun belum semuanya versi IFRS terakhir. Peraturan Bapepam LK nomor 10 K6 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan. Yang pertama itu perusahaan terdaftar harus menyampaikan laporan tahunan kepada OJK. Kedua itu laporan tahunan wajib dimuat dalam website emiten. 3. Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar, laporan Dewan Komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, laporan keuangan tahunan, serta surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran laporan tahunan. Keempat, pengungkapan mengenai sistem manajemen risiko dan pengendalian internal. Pengungkapan lain yang harus dilakukan di dalam laporan keuangan yang pertama itu mengenai anggota dewan,
kemudian mengerai kepemilikan, ketiga transaksi pihak berelasi, 4 kewajiban mengungkapkan remunerasi dewan, 5 itu pengungkapan kepada publik informasi yang secara material bisa mempengaruhi harga saham dalam waktu 2 hari. Transaksi pihak berelasi. Pihak berelasi antara lain adalah entitas yang mengendalikan atas pengendalian bersama dengan perusahaan pemegang saham signifikan termasuk keluarga dekat dan juga personal manajemen kunci. Pengungkapan yang diperlukan itu mencakup sifat hubungan dan nilai transaksi dengan pihak berelasi. Lalu, selanjutnya, faktor-faktor risiko yang diketahui. Informasi mengenai risiko mencakup risiko yang spesifik terkait industri atau era geografis di tempat perusahaan beroperasi, ketergantungan terhadap komoditas, risiko pasar keuangan, termasuk risiko tingkat bunga atau risiko mata uang, risiko terkait derivatif dan transaksi off balance sheet, risiko menjalankan bisnis, dan risiko terkait lingkungan. Poin selanjutnya ada isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain. Pengungkapan dapat mencakup hubungan perusahaan dengan karyawan, termasuk remunerail, mekanisme untuk perwakilan karyawan, serta hubungan dengan pemangku kepentingan lain seperti kreditur, pemasok, dan masyarakat sekitar. Poin selanjutnya, ada struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasinya. Perusahaan itu perlu secara jelas mengungkapkan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, komite di bawah Dewan Komisaris dan direksi. Nah, itu merupakan best practice juga untuk mengungkapkan AD atau ART, piagam Dewan, dan piagam komite. Pengungkapan dalam laporan tahunan sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK nomor 29/POJK/04/2016 mewajibkan pengungkapan mengenai tata kelola korporat yang memuat diantaranya uraian singkat terkait Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite lain, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, yang antara lain mencakup nama, uraian pelaksanaan tugas, pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada standar pelaporan keuangan dan keuangan yang berkualitas tinggi. Di sini terdiri dari 3 poin. Untuk poin yang pertama ada standar pelaporan keuangan, di mana subprinsip B dari prinsip 5 OECD 2015 menyatakan bahwa informasi itu harus disusun dan diungkapkan berdasarkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Penerapan standar pelaporan yang berkualitas tinggi diharapkan dapat signifikan meningkatkan kemampuan investor dalam mengambil keputusan dan melakukan pengawasan atas perusahaan, serta memberikan pelaporan yang semakin meningkat keandalannya dan daya bandingnya. Laporan keuangan perusahaan terbuka dapat diperoleh dari perusahaan melalui website Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tersebut terdiri atas laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk poin yang kedua ada meningkatkan kualitas laporan keuangan, di mana Suprihatin dan Tresnaningsih pada tahun 2013 itu melakukan penelitian di Indonesia dan menemukan bahwa pada tahap lanjutan penerapan IFRS ditemukan adanya peningkatan relevasi nilai, terutama relevasi nilai laba. Lalu melakukan penelitian mengenai pengaruh dari adopsi IFRS terhadap kualitas laba di 31 negara, yang salah satunya itu adalah Indonesia. Jadi mereka itu menemukan bahwa negara-negara yang mempunyai standar akuntansi lokal dengan kualitas rendah sebelum adopsi IFRS itu mendapatkan manfaat lebih tinggi, yaitu peningkatan kualitas laba dari adopsi IFRS tersebut. Nah, poin yang ketiga ada standar pelaporan non-keuangan, di mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan terbatas menerbitkan laporan tahunan, di mana laporan tahunan ini merupakan salah satu sumber utama bagi investor dan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Namun berbeda dengan keberadaan standar akuntansi yang berlaku global seperti IFRS, itu untuk menyusun laporan keuangan, laporan tahunan wajib itu memuat yang pertama ada ikhtisar data keuangan penting, lalu informasi saham, kemudian ada laporan Dewan Komisaris, laporan direksi,
profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, serta tata kelola dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Lalu ada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan. Selanjutnya ada pendekatan comply or explain, di mana pendekatan ini pada dasarnya itu mengharuskan semua perusahaan publik mengungkapkan dalam laporan tahunan pernyataan terkait cara perusahaan menerapkan suatu pedoman atau CG sehingga memungkinkan pemegang saham dan pemangku kepentingan ini juga dapat mengevaluasi bagaimana rekomendasi-rekomendasi di pedoman tersebut telah diterapkan. Nah, untuk pendekatan tersebut itu didasari pemikiran bahwa praktik atau 6 langkah yang baik itu tidak dapat dibatasi oleh regulasi yang ada, atau dengan kata lain mendelatani tidak sependapat dengan konsep one size fits all. Nah, dalam implementasi ada argumen lain yang mendasari pendekatan comply or explain, yaitu kebutuhan terhadap tingkat penerapan tata kelola antar perusahaan bervariasi tergantung pada jumlah dan keberagaman pemangku kepentingan yang dihadapi perusahaan. Nah, di Indonesia sendiri itu aturan terkait prinsip comply or explain tersebut tercantum dalam CG Roadmap yang diluncurkan OJK pada bulan Februari 2014 terkait penerapan tata kelola perusahaan terbuka dan surat edaran nomor 21/POJK.04/2015 tentang pedoman penerapan tata kelola usaha terbuka dan surat edaran OJK nomor 32/COJK/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan auditor eksternal. Jadi, peran auditor eksternal dalam tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan penerapan prinsip pengungkapan dan transparansi, terutama dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, yang seperti kita ketahui bahwa hasil dari auditor eksternal adalah dia mengeluarkan opini atas wajar atau tidak wajarnya laporan keuangan tersebut. Nah, laporan ini yang akan menjadi acuan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Nah, untuk standar dan prinsip audit eksternal berdasarkan OECD tahun 2015, yang pertama adalah audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, berkualifikasi, menggunakan standar audit berkualitas tinggi. Semuanya itu tujuannya adalah memberikan asuransi atau jaminan eksternal dan objektif bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara wajar. Lalu, auditor eksternal harus akuntabel kepada pemegang saham dan mempunyai tanggung jawab kepada perusahaan untuk melaksanakan audit secara profesional. Untuk submateri berikutnya adalah mengenai saluran komunikasi dalam tata kelola perusahaan. Prinsip saluran komunikasi dalam CG OECD tahun 2015, subprinsip E, informasi harus disebarkan secara adil, tepat waktu, dan efisien kepada semua pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, saluran komunikasi yang baik sama pentingnya dengan isi informasi itu sendiri. Lalu teknologi seperti internet dan website perusahaan meningkatkan aksesibilitas informasi. Lalu mengenai regulasi terkait saluran komunikasi, ini ada dalam peraturan Bapepam LK 10K6. Di sini perusahaan publik wajib menyediakan laporan tahunan dalam soft copy di website perusahaan. Lalu ada di POJK nomor 8 garis miring POJK 04 garis miring 2015. Di sini perusahaan publik wajib memiliki website resmi yang berisi informasi umum. Ini tentang alamat, sejarah, struktur organisasi, kepemilikan, dan lain-lain. Dan yang kedua, informasi investor. Di sini isinya laporan keuangan, RUPS, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah mengenai bahasa. Informasi wajib disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Selanjutnya, masih dalam submateri yang sama. Untuk yang ketiga, pembahasan adalah mengenai komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan. Jadi, selain komunikasi satu arah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, itu melalui laporan tahunan dan website, perusahaan disarankan melakukan komunikasi dua arah dengan media. Lalu yang kedua adalah analis dan manajer investasi di pasar modal. Jadi, untuk manfaat komunikasi dua arah ini adalah perusahaan dapat langsung menanggapi pertanyaan atau masukan dari analis atau media. Lalu yang kedua, informasi yang didiskusikan harus diunggah ke website perusahaan agar semua pihak memiliki akses yang sama. Lalu yang keempat, ini mengenai manfaat pengungkapan informasi melalui website. Jadi dalam Trabelsi et al. 2008, pengungkapan sukarela di situs perusahaan meningkatkan akurasi proyeksi analis. Lalu yang kedua, dalam Ahmed et al. 2015 Mesir, investor merespons positif terhadap pelaporan internet, sehingga meningkatkan nilai pasar perusahaan. Lalu yang ketiga, ada Virgiawan dan Dianti, tahun 2015 Indonesia. Di sini, pelaporan melalui internet menurunkan asimetri informasi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke submateri berikutnya. Di sini mengenai peran pengendalian internal dan manajemen risiko dalam GCG. Yang pertama, ini mengenai pengendalian internal dalam tata kelola perusahaan. Jadi tujuan utamanya adalah memastikan kepatuhan dan kinerja perusahaan sesuai ekspektasi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kedua, terintegrasi dengan tata kelola korporat sehingga mendukung pencapaian visi, misi, dan target perusahaan. Lalu yang ketiga, cakupannya luas. Jadi tidak hanya aspek keuangan dan kepatuhan, tetapi juga kinerja perusahaan. Lalu ada definisi pengendalian internal dalam JOSO 2013. Jadi proses yang dipengaruhi oleh Dewan Manajemen dan personel untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Lalu di sini ada komponen pengendalian internal dalam JOSO 2013. Jadi di sini ada 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lalu yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, aktivitas monitoring. Lalu yang terakhir, ada manfaat pengendalian internal dan manajemen risiko. Yang pertama, untuk mencegah konflik keagenan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Harapannya, ini mampu membuat kepatuhan terhadap regulasi. Lalu yang ketiga, dapat mendukung keberlanjutan bisnis, sehingga mengurangi risiko yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Peran manajemen risiko. Setiap perusahaan harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai risiko yang dihadapinya, kemudian menggunakan hasil analisis tersebut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, beberapa jenis risiko yang umumnya dihadapi adalah risiko bisnis, risiko keuangan, risiko kepatuhan, risiko operasi, dan lainnya. Manajemen risiko penting untuk mengurangi kemungkinan tujuan perusahaan tidak tercapai karena adanya kejadian yang tidak terduga. Dewan komisaris, terutama komisaris independen, mempunyai peranan penting untuk mengawasi direksi sehingga dapat membatasi keinginan direksi untuk melakukan ekspansi yang mempunyai risiko tinggi yang berpotensi merugikan perusahaan. Pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Indonesia menurut penilaian IICD ASEAN SIGI Scorecard. Nah, tingkat kepatuhan terhadap ASEAN SIGI Scorecard di Indonesia ini seperti terlihat D1 sebesar 66%, yaitu transparansi pengungkapan
struktur kepemilikan, kemudian D2 kualitas laporan tahunan sebesar 73,2%, kemudian D3 yaitu pengungkapan transaksi pihak berelasi sebesar 58,5%, lalu D4 pengungkapan perdagangan orang dalam sebesar 78,5%, kemudian D5 audit fee bagi auditor eksternal sebesar 46%, kemudian D6 yaitu media komunikasi sebesar 83,8%, D7 ketepatan waktu publikasi laporan tahunan dan keuangan sebesar 94,7%, lalu D8 situs web perusahaan sebesar 67,1%, dan D9 hubungan investor sebesar 89,5%. Kemudian overallnya tingkat kepatuhannya yaitu sebesar 72,50%. Tingkat kepatuhan atas prinsip pengungkapan dan transparansi dapat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi dan menegakkan praktik tata kelola yang diwajibkan dalam aturan perundangan, seperti pengungkapan kepemilikan langsung dan tidak langsung pemegang saham utama, kebijakan dividen, dan pernyataan mengenai kepatuhan terhadap pedoman tata kelola. Selain itu, beberapa aturan perlu dipertimbangkan untuk disempurnakan atau diwajibkan, seperti kepemilikan langsung dan tidak langsung dari komisaris dan direktur diungkapkan di laporan tahunan. Kemudian yang kedua, perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai peninjauan dan persetujuan atas transaksi pihak relasi yang material atau signifikan. Kemudian yang ketiga, pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka, agar perusahaan memiliki kebijakan bagi kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian perusahaan mengadakan pertemuan reguler dengan para analis yang memantau perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.